يا زهور الروض ميلي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu salat yang wajib dilaksanakan. Salah satunya adalah salat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Namun, salat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilaksanakan. Butuh perjuangan yang ekstra untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Terkadang, beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal, salat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikut ini adalah kejadian terbesar yang terjadi di waktu subuh. Agar setiap umat muslim dapat mengetahuinya, silakan simak videonya hingga selesai, supaya menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan, dan supaya tidak gagal faham. Kejadian yang pertama adalah mendatangkan keberkahan. Keutamaan waktu terbesar di waktu subuh yaitu sholat subuh, sholat yang dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya, sholat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Untuk itu sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu ini, yaitu pada waktu salat subuh. Lalu yang kedua adalah mengantarkan umat Islam ke dalam surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan salat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Orang yang menjalankan salat subuh tepat waktunya, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat barda'in, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang ketiga adalah penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh pun akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 634. Lalu yang keempat adalah pahala seperti sholat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan sholat wajib 2 rakaat atau sholat subuh secara berjamaah, ini juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya sholat semalam penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah,
maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu yang kelima adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 163. Lalu yang keenam adalah terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis, tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang yang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh, aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamah sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tertidur. Lalu yang ketujuh adalah berpeluang meraih pahala haji ataupun umrah jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapat pahala haji ataupun umrah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu yang kedelapan adalah mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya, umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Lalu yang kesembilan adalah kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat kelak. Keutamaan sholat subuh secara berjamaah yang lainnya adalah mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang ke-10 adalah para malaikat menyaksikannya. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar.
Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah beberapa kejadian terbesar dan keutamaan di waktu subuh yang sangat luar biasa. Mari peliharalah ibadah sholat wajib kita agar terhindar dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.